Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artina. Di sini saya akan membahas tentang 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi, Kerajaan Utsmani, dan Kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu Kerajaan Safawi. Berdirinya Kerajaan Safawi itu bermula dari gerakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din, dimulai pada tahun 1253 sampai 1334. Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I, yaitu tahun 1587 sampai 1629, yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dan merebut beberapa wilayah. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan sampai Abbas III. Kerajaan Safawi berkembang melalui beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, kemudian bidang pengetahuan fisik dan seni. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawi itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adanya konflik yang berkepanjangan dengan Kerajaan Utsmani, kemudian terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Kerajaan Safawi, kemudian seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Kemudian kita masuk ke Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal itu berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi di benua India. Kerajaan Mughal ini merupakan kerajaan yang paling muda di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan. Kerajaan Mughal ini berdiri setelah seperempat abad berdirinya Kerajaan Safawiyah di Iran, sementara Kerajaan Turki berdiri sebab 2 abad sebelumnya. Masa pemerintahan Kerajaan Mughal ini dipimpin oleh Sultan Zahiruddin Babur, kemudian Sultan Humayun, dan Sultan Akbar I. Kerajaan Mughal itu berkembang melalui bidang ekonomi, kemudian bidang seni budaya. Kehancuran dan kemunduran Kerajaan Mughal. Pemerintahan Kerajaan Mughal mengalami kemunduran karena kerajaan diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Kemudian sedangkan pada pertengahan abad ke-18, Inggris telah menancapkan kukunya di India, dan pada tahun 1761 Masehi, ia telah berhasil menguasai wilayah yang dahulu dikuasai Kerajaan Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi telah dikuasai oleh Inggris. Kemudian kita akan masuk ke Kerajaan Utsmani. Awal mula berdirinya Kerajaan Utsmani ini banyak tertulis dalam sejarah sebelum tahun 1300-an. Kerajaan ini berasal dari suku Koik Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Periode pertama yaitu pada tahun 1299 sampai 1402. Periode keduanya itu pada tahun 1402 sampai 1566. Periode ketiga itu pada tahun 1566 sampai 1699. Kemudian periode keempat dari tahun 1699 sampai 1838. Kemudian periode terakhir yaitu periode kelima itu dari tahun 1839 sampai 1922. Masuk ke kemajuan Kerajaan Utsmani. Para pemimpin Turki Utsmani dapat mempertahankan dan membawa dampak yang baik sehingga Turki Utsmani dapat mencapai kejayaan dalam perkembangan dan perluasan wilayah dengan cepat. Perkembangan dan perluasan wilayah Kerajaan Utsmani diikuti juga dengan kemajuan-kemajuan dalam lingkup kehidupan seperti bidang kemiliteran, kemudian bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan bidang keagamaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Utsmani. Yang pertama itu wilayah kekuasaan yang luas, kemudian heterogenitas yang tinggi, kelemahan para penguasa kerajaan, pungli, pemberontakan tentara Janisari, kemudian merosotnya ekonomi, dan yang terakhir itu terjadinya stagnasi dalam ilmu dan teknologi. Kemudian kesimpulan dari pembahasan 3 kerajaan besar ini yaitu pada periode pertama 1299 sampai 1402 awal mula berdirinya Kerajaan Turki Utsmani dan memulai ekspansi pertama sampai kehancuran yang disebabkan oleh serangan wilayah timur dari pemerintahan Utsman I. Kemudian pada periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 ini diawali dengan restorasi kerajaan dan berkembang pesatnya pertumbuhan sehingga mencapai ekspansi yang terbesar. Kemudian yang keduanya berdirinya kerajaan dan dinasti Safawi
bermula dari gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din pada tahun 1253 sampai 1334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sad al-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Kemudian yang terakhir, kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Akbar I, yang mana Sultan Akbar merupakan sultan paling lama pemerintahan pada kerajaan Mughal. Baiklah, mungkin sekian pembahasan mengenai 3 kerajaan besar yang saya bahas hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.